Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat sore kepada seluruh teman-teman yang sudah menyempatkan hadir dalam acara bincang buku sore ini. Terutama selamat datang kepada teman-teman dari IMM Solo yang sudah menyempatkan untuk singgah di acara DPD IMM DIY. Dan juga selamat menanti waktu berbuka puasa kepada seluruh penonton Suara TV, Suara Muhammadiyah TV. Nah mungkin sebelumnya perkenalkan saya Reza Fauzi Nur Taufik. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi ataupun bincang-bincang kecil pada sore ini untuk membahas terkait buku DPD IMM DIY yang bertajuk Dialektika Keadaban dalam Menyongsong Satu Abad IMM. Mungkin sebagai pengantar, sebelum pengantar saya ingin perkenalkan dulu seluruh pembedah yang akan membedah buku Dialektika Keadaban pada sore hari ini. Yang pertama kita mulai dari para imawati dulu. Ada Mbak Safana Salma dari PC IMM Bantul, ada Mbak Fatul Laili dari PC IMM BSKM, dan ada Mas Raka dari PC IMM Air Farudin, ada Mas Faizin dari PC IMM Jasman, dan ada Mas Hafiz dari PC IMM Sleman. Jadi kurang lebih untuk buku Dialektika Keadaban ini sebetulnya dalam beberapa bulan yang lalu kita mempersembahkan buku ini kepada Muktamar IMM ke-10 di Palembang dengan pembacaan-pembacaan yang setidaknya sebetulnya buku ini tidak bisa juga dibilang muncul dari beberapa dialektika yang terjadi di IMM. Tapi buku ini setidaknya memiliki harapan yang besar bahwa pada nantinya buku IMM Dialektika Keadaban ini mampu menjadi entry point atau semacam pintu gerbang bagi kita untuk bercakap-cakap mengenai seluruh problematika yang terjadi di keindonesiaan maupun baik secara organisasi. Nah itulah mengapa kemudian yang menjadi 3 bab di dalam itu, yang pertama ada sosial, keumatan, persyarikatan, dan kebangsaan. Ada tiga tema yang kemudian kita bahas. Dalam persoalan-persoalan yang pertama yang kita angkat itu lebih banyak mengenai terkait persoalan demokrasi, terutama soal moral demokrasi yang terjadi pada waktu itu. Buku muncul ketika menjelang pemilu atau setelah pemilu kemarin ya, setelah pemilu. Akhirnya kenapa kemudian di dalam bab demokrasi, bab kebangsaan kita banyak membahas soal yang bertajuk soal demokrasi. Begitupun juga dalam soal persyarikatan yang banyak membahas tentang keorganisasian, baik itu ke IMM-an, baik itu tantangan ideologis bagi IMM, dan juga bagaimana kemudian IMM menanggapi seluruh perkembangan zaman yang terjadi belakangan ini. Tapi untuk mempersingkat waktu dari saya, paling saya juga percaya kepada seluruh teman-teman di IMM DIY itu punya pikiran-pikiran yang segar, begitupun juga pikiran-pikiran yang cukup ya bisa dibilang ada juga cukup liar dalam membedah buku ini. Tentu kami dari DPD IMM DIY juga tidak menutup kritikan, karena harapannya buku ini kemudian mampu melahirkan beragam wacana, baik itu wacana yang itu berangkat dari kesadaran kritis ataupun baik itu berangkat daripada keresahan kita bersama yang terjadi di internal organisasi masing-masing. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada para pembedah. Siapa yang pertama? Mungkin saya aja yang langsung nunjuk ya. Imawati first kayaknya. Silakan Mbak Laili. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo. Masya Allah, ini cara milihnya gimana tadi, tidak demokratis ini. Masa Imawati first itu, wah gimana katanya tadi membahas demokrasi ya kan. Oke, aduh. Ya Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu di angkringan SM ya. Saya jujur pertama kali kesini, saya kaget ya. Saya yang di pikiran saya tuh angkringan itu ya bentuknya ada, iya ada gerobaknya. Ini nggak ada sama sekali dan terlihat classy. Wow, begitu. Oke, perkenalkan dulu saya Fatul Laili dari PC YMBSKM. Sebenarnya saya ini KBTKK, jadi memang sudah terlihat solehnya belum? Solehannya belum? Sudah ya, alhamdulillah. Oke, bercanda aja ini. Biar nggak tegang ini kok kayaknya karena apa ya yang datang RPK ya kan, jadi terlihat sangat intelek dan tegang-tegang gitu mukanya ya. Gitu. Dan kebetulan kemarin saya menulis di buku ini, saya satu-satunya dari PC yang BSKM. Kalau teman-teman belum tahu BSKM, BSKM itu Belang Sumur Karangmalang, yaitu wilayah yang menaungi UGM dan UNY begitu. Nah, sebagai kampus PTN itu kami punya, dan saya menuliskan di buku ini adalah keluh kesah, isinya hanya sambatan aja gitu. Jadi hanya keluh kesah dan pengaduan, karena sebenarnya kalau orang-orang bilang kita nggak boleh mengadu, kita nggak boleh sambat gitu ya. Kalau kita berdoa itu sebenarnya juga mengadu kan, kita juga sambat kan gitu. Jadi kalau menurut saya sendiri sambatan itu perlu untuk kadang-kadang kita merefleksikan, oh sebenarnya kita butuh apa ya, seperti itu. Nah, di buku ini saya menuliskan kritik terkait dengan IMM PTN, PTM ya, yang M, yang PTMA, nah oke, PTMA gitu. Baik Muhammadiyah maupun Aisyah yang memiliki banyak sekali fasiliti dari Muhammadiyah gitu ya, maupun dari Aisyah, baik dari anggaran dana, keleluasaan untuk meminjam tempat begitu. Terus juga apalagi pembicara yang sangat mudah ditembungi gitu. Sedangkan kita IMM PTN bahkan gitu ya, IMM di PTN itu dianggap sebagai ORMEK, organisasi mahasiswa eksternal, yaitu kita sering sekali dianggap sebagai organisasi underdog partai, meskipun ya nggak tahu sih gimana ya, apakah kita juga underdog partai ya nggak tahu gitu kan. Dan saya di sini juga menuliskan betapa cukup sedihnya kita karena di IMM-PTN itu kami sendiri sulit sekali menghidupi IMM di PTN. Kami sulit sekali mendapatkan kader gitu ya. Tapi teman-teman di PTN yang sangat mudah aksesnya, kader banyak yang datang begitu ya. Itu malah rebutan jabatan, rebutan kursi. Mending gabung PSKM sih, karena kita ketum aja tuh nawarin, ayo siapa yang mau jadi ketum gitu. Nggak ada gitu, saking nggak ada orangnya kayak gitu. Jadi di buku ini saya menuliskan betapa sangat timpang sekali antara IMM di PTN maupun di PTM seperti itu. Jadi mungkin teman-teman bisa menyadari juga betapa teman-teman harus coba membuka mata gitu loh. Kita harus tahu teman-teman di PTN itu sesulit itu menjaga kader, maka baik-baiklah ke PTN ya gitu ya. Karena tapi tenang aja, kita juga sering kok ngajuin proposal ke UAD, ke UMY gitu. Jadi gak apa-apa, kita juga berjuang untuk mendapatkan dana. Begitu ya, seperti itu. Jadi kurang lebih isi tulisan saya di buku ini adalah terkait dengan sambatan terkait PTN di IMM di PTN seperti itu. Mungkin itu saja, nanti dilanjutkan diskusi mungkin ya Mas ya. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Laili. Tadi menarik ya Mas soal bagaimana kemudian dinamika IMM ya di dalam PTN yang tentu baik itu secara fasilitas itu tidak seperti apa yang IMM yang ada di PTM yang rasakan ya. Nah mungkin silakan teman-teman yang punya pertanyaan dipersiapkan juga, karena nantinya akan ada pembagian 3 buku bagi 3 penanya untuk ke teman-teman yang bertanya kepada 5 pembicara kita. Mungkin dilanjutkan ke Mas Raka. Silahkan Mas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukuranillah, sholatan ala rasulillah, wassalamualaikum. Cukup berbahagia gitu Mas Eza bisa berkumpul di sini itu untuk membicarakan buku ini. Kemarin itu saya mungkin diperkenalkan diri dulu ya. Saya Raka Rahmana Putra. Saya dari AR Fahrudin diamanahi gitu sebagai ketua bidang RPK gitu. Nah kemarin di buku ini saya tuh menulis tentang mengungkap simulakra dan
nabi digital gitu. Nah, bagaimana harusnya kader IMM gitu itu sudah mampu naik level gitu, karena kita juga punya generasi kita itu punya kecakapan dalam penggunaan teknologi. Harusnya juga kita bisa menggunakan media ini sebagai alat dakwah kita gitu, untuk meluaskan, memasifkan nilai-nilai IMM atau apapun yang sudah kita dapatkan gitu di IMM, dan kita masifkan di dunia digital gitu. Nah, mungkin beberapa kader sudah memanfaatkan hal ini, namun ada beberapa pendekatan atau metode dalam menyampaikan sebuah informasi di dalam dunia digital itu yang belum terlalu dikuasain gitu sama kader, sehingga masih banyak segmentasi yang nggak bisa kita tembus oleh kader-kader IMM, karena mungkin kita terlalu membawa apa ya, simbol-simbol IMM yang mungkin orang-orang pada nggak relate, mungkin ya nggak relate sama kita. Jadi kita kayak asik sendiri aja di dunia digital gitu. Nah, itu saya tulis apa ya, ingin menyuarakan gitu kalau di IMM yang menjadi masalah itu kita nggak bisa, kita terbatas masalah simbol, pemakaian simbol kita ini ke dunia digital. Nggak bisa kita itu menembus-nembus segmen-segmen konsumen digital itu sendiri. Nah, itu terkadang yang masih kita hadapi gitu. Dan juga beberapa waktu lalu gitu, saya juga menulis di media sendiri tentang dialektika keadaban ini gitu. Dan di situ ada beberapa pesan yang mungkin juga ingin saya suarakan di kesempatan berbahagia ini gitu. Yang pertama, buku dialektika keadaban ini memang sangat-sangat perlu untuk dilestarikan gitu. Maksudnya apa? Dia bukan sebagai tujuan akhir sebenarnya, karena bagaimanapun juga karya setir luar biasa ini tuh harus tetap kita proyeksikan apa langkah-langkah strategisnya ke depan, apa wacana-wacana yang kita mau rangkai gitu untuk mencari sebuah solusi atas permasalahan yang ada di sekitar kita. Itu yang harus kita garis bawahi gitu. Ini bukan tujuan akhir, karena tetap harus direalisasikan begitu ya, hemat saya. Nah, ada juga, mohon izin, beberapa kritikan begitu di buku ini gitu, Mas. Dan juga itu juga mengkritik diri saya pribadi secara langsung, karena juga turut berkontribusi gitu di dalam buku ini. Yang pertama tuh kita mungkin luput gitu untuk mengajak atau membahas sebuah isu yang dia ini mungkin jadi pembahasan anak-anak kesehatan gitu. Bagaimana permasalahan kesehatan itu sebenarnya sangat-sangat vital dalam pembangunan peradaban misalnya. Nah, ini tuh kadang-kadang masih luput di kita. Misalnya isu-isu stunting, mungkin isu-isu yang kesehatan di Jogja dulu kita pernah ingat, mungkin antraks dan segala macamnya itu. Nah, mungkin hal-hal yang sifatnya dia rumpun studi eksakta mungkin boleh kita lebih banyak bahas itu, karena dia punya peran yang vital juga. Jangan sampai kita juga menganggap dominasi ilmu sosial humaniora, kita ini anak-anak sosial humaniora sudah sangat leluasa gitu, sampai-sampai anak-anak mungkin kawan-kawan kita eksakta belum terlalu dilibatkan dalam pembahasan ini. Yang kedua juga tentang hermeneutika dan pengembangan bahasa yang sudah nggak terlalu seksi atau menarik gitu dibahas. Padahal ini tuh lagi kemampuan yang basic sebenarnya harus kita miliki, karena kita didorong untuk publikasi sama kampus ya. Kalau nggak anak IMM cakap gitu kan, kita bisa keduluan sama yang lain gitu kan. Nah, misalnya itu sederhananya. Yang ketiga yang jadi kritik juga memang bagus sih kita tanggap gitu dalam
melihat fenomena apa aja yang ada di pemilu kemarin memang, dan itu memang harus kita sadari. Cuman kita tuh kayak begitu lihai mengkritik moralitas politik bangsa, tapi seakan-akan moralitas politik ikatan sendiri itu udah sangat-sangat baik gitu. Padahal ya meskipun memang kita nggak ini ya, meskipun kita jangan menunggu moralitas politik ikatan dulu bagus baru kita boleh ngeritik. Cuma kan agak miris saja ketika melihat itu tidak banyak dibahas gitu, moralitas politik ikatan misalnya. Berarti kan membuktikan kita belum terlalu cakap melihat kesalahan sendiri gitu, belum terlalu cakap melihat kekurangan sendiri. Kayak mana kita mau bertobat gitu kan kalau kita nggak tahu dosa kita sendiri gitu, kira-kira seperti itu. Nah yang terakhir juga betul tadi saya singgung lagi di awal, tadi sempat disinggung, dialektika keadaban ini pengen dibawa kemana sebenarnya. Ya betul, dia harus dirumuskan wacananya lagi, terus rancang langkah-langkah strategis ke depannya. Nah, maka dia tuh perlu sebuah sesosok peran main leader gitu. Orang-orang yang punya kecakapan intelektual, moral yang luhur, dan juga cara-cara berpolitik yang bijaksana. Nah, karena kita perlu orang-orang yang punya pandangan bisa menembus masa atau menembus waktu. Kita nggak perlu orang-orang yang kagetan, karena dengan intelektual yang matang lah itu bisa dicapai. Kita juga perlu contoh gitu, perlu contoh. Makanya dia harus, seorang main leader ini harus memiliki moral yang luhur juga. Terus dengan kebijaksanaan berpolitik, seorang main leader ini juga bisa lihai gitu, bisa bagus gitu dia dalam upaya politiknya gitu. Nah, kira-kira itu aja sih sebenarnya yang pengen aku sampaikan di sini Mas, di kesempatan yang berbahagia ini. Itu terima kasih juga sudah diwadahi dengan adanya karya ini. Jadi anak-anak kader IMM SDIY itu masih aktif gitu kegiatan-kegiatan intelektualnya, dan juga diapresiasi begitu, salah satunya dengan wujud adanya buku dialektika keadaban ini gitu. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Mas Raka. Mungkin langsung aja ya, kita lanjut lagi mungkin langsung ke Mbak Savana aja. Silahkan Mbak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya, mungkin sebelum saya menyampaikan pembedah hari ini, saya mau minta maaf dulu teman-teman karena keterlambatan tadi, ada sedikit trouble di rantai motor begitu. Untuk perihal kehadiran buku dialektika keadaban sendiri, mungkin saya ingin menyampaikan penilaian dari kami di PCIMM Bantul. Kita tidak bisa kemudian menutup mata atau melihat kehadiran buku ini hanya dengan kacamata kuda, bahwa kehadiran buku ini memang diperuntukkan atau dikejar perannya untuk momentum muktamar, dan informasi itu juga sudah disampaikan langsung oleh pimpinan DPD IMM DIY. Nah, ada hal yang kemudian kami dari PCIMM Bantul sayangkan, karena dalam proses penyusunannya, proses rilisnya, kemudian karena memang diniatkan untuk mengejar momentum, pada akhirnya terdapat hal-hal yang kemudian akhirnya jadi tidak maksimal dalam mengupayakan atau mempresentasikan substansial dari poin yang memang para kontributor ini sampaikan dalam tulisannya. Akhirnya kita memandang bahwa apakah memang produk-produk intelektual itu pada akhirnya hanya menjadi sebuah amunisi, atau hanya menjadi sebuah senjata, atau bahkan hanya menjadi legitimasi
dari para calon formatur yang kemudian hendak naik dalam tatanan DPP IMM, yang pada akhirnya unsur-unsur nilai intelektual yang sesungguhnya, yang otentik, itu akhirnya memang sudah tidak ada begitu. Nah, kenapa kemudian asumsi ini lahir? Karena memang tadi kami melihat dari bagaimana kemudian buku ini dipersiapkan sedemikiannya gitu. Kalaupun misalnya ada beberapa klarifikasi yang disampaikan, saya rasa hal-hal tersebut sebetulnya memang bisa dihindari jika memang para pimpinan dari DPD ini mampu atau betul-betul serius ingin mengembalikan nilai-nilai yang sifatnya intelektual yang sesuai dengan nilai prinsip di dalam IMM itu sendiri. Harusnya tidak demikian. Maka ada hal yang disayangkan karena memang kami menemukan ada beberapa tulisan yang kemudian sangat hilang atau tidak sesuai dengan nilai substansi yang dibawa begitu. Padahal betul tadi yang disampaikan oleh Mbak Laili ya, bahwa di dalam tulisan-tulisan ini adalah sebuah keluh kesah, sebuah hasil analisis, sebuah kritikan dari para kader IMM DIY. Dan kemudian kan ini memiliki nilai misi yang tentu sangat substansial gitu loh. Mereka berharap bahwa apa yang sudah selama ini mereka kaji itu mampu dibaca oleh IMM senasional dan kemudian mampu melahirkan sebuah terobosan gerakan yang lebih segar begitu. Tapi kan ternyata pada akhirnya ini berimbas gitu loh dari bagaimana momentum muktamar itu sendiri gitu kan. Kita tidak bisa juga menutup mata kalau dalam proses eskalasi muktamar ini juga pada akhirnya banyak hal-hal yang kemudian ternyata IMM bisa sebegininya gitu ya. Apalagi saya sebagai seorang imamati sendiri juga turut berduka cita atas hasil dari muktamarnya sendiri gitu ya, karena memang dari total 61 calon formatur, diantaranya itu ada 53 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Ternyata hasilnya tidak ada satupun perempuan yang masuk ke dalam formatur DPP IMM. Padahal kemudian di dalamnya itu terlibat gitu loh DPD IMM DIY, sehingga itu turut berimbas gitu loh. Penilaian kami dari PCIM Bantul tentang bagaimana DPD IMM ini mampu mengorganisir, memobilisasi sebuah narasi begitu. Dan tentu karena tulisan-tulisan ini hampir dominan banyak ditulis oleh kader-kader cabang, maka penting ternyata kawan-kawan untuk kemudian kita mampu berperan aktif, melibatkan pimpinan kita sebagai pimpinan cabang untuk mampu memiliki value atau power politik yang tidak mau serta-merta kemudian karena abang-abang senior kita di DPD ini udahlah kau nurut aja sama abang gitu. Akhirnya kita tuh jadi cabang yang manut-manut aja gitu loh. Kenapa kayak gitu? Karena tetap teman-teman kita perlu membaca IMM ini 10 tahun ke depan gitu. Kalau kita sebagai pimpinan cabang saja hari ini kemudian tidak mampu memiliki sikap yang kritis, kita tidak mampu bersikap secara berani, maka apa jadinya IMM 10 tahun ke depan gitu? Apa jadinya kita sebagai salah satu ortom Muhammadiyah yang memiliki misi berat di pundak kita ini untuk menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu mampu terrealisasi begitu. Artinya kita perlu belajar bersikap sedari sekarang. Pun karena judul bukunya adalah Dialektika Keadaban, kurasa banyak hal yang kemudian perlu kita refleksikan secara serius begitu. Ya terlepas apa yang kesalahan-kesalahan yang kemudian terjadi dengan kompleksitas di masa lalu, saya rasa itu harus menjadi sebuah refleksi besar untuk kemudian kita mampu mengevaluasi hal-hal tersebut begitu. Dan kami dari PCIM Bantul sendiri memang punya harapan besar kepada DPD IMM DIY di periode kali ini, khususnya mungkin karena saya dari bidang RPK, saya berharap besar juga terhadap bidang RPK di DPD IMM DIY. Saya percaya bahwa baik itu Mas Eza dan Bang Jack mampu
punya kapasitas yang cukup luar biasa, kemudian mampu mengisi posisi RPK di DPD YMDIY. Saya berharap bahwa marilah kita serius, kita menciptakan budaya kaderisasi yang serius tentang laboratorium intelektual di YMM itu sendiri gitu. Jangan sampai diksi-diksi intelektual ini kemudian akan dilihat oleh kader-kader di bawah kita ini sebagai legitimasi, karena di YMM itu kan trilogi dan trikompetensinya ada pembahasan tentang intelektualitas gitu. Itu hanya legitimasi gitu. Nah, padahal sebetulnya bicara soal intelektualitas tentu punya sebuah kelekatan atau hubungan yang erat dengan bagaimana proses kaderisasi begitu. Sehingga itu penting sekali kemudian untuk kita seriuskan, untuk betul-betul kita kaji, untuk kita tentukan kira-kira satu permasalahan besar apa nih di DIY untuk kemudian kita refleksikan bersama dan kita persiapkan bersama untuk kemudian menebus dosa-dosa itu di periode setelahnya begitu kan. Karena ya apa fungsinya regenerasi kepemimpinan jika tidak ada hal yang kemudian dibenahi begitu. Mungkin itu dulu singkatnya dari kami dari PCI Patul. Terima kasih. Oke, teman-teman. Silakan tepuk tangan teman-teman kepada Mbak Fana yang kritikannya yang cukup segar tadi ya. Saya rasa juga apa yang disampaikan oleh Mbak Fana itu semua berbasis pada realitas ya. Tidak ada itu yang sifatnya hyperbola di situ, yang tidak mengandung fakta-fakta yang terjadi pada realitas yang cukup kompleks yang itu dihadapi secara empirik dan dialami secara empirik bagi Mbak Fana, dan itulah yang kemudian yang dia sampaikan kepada kita semua yang ada di forum ini teman-teman. Nah mungkin langsung ke pembicara selanjutnya, silahkan Mas Faizin, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizin Jabibul Haq Amahuru dari PCI YMM Jasman Al-Kindi. Saya cukup merasa senangnya bisa terlibat dalam penyusunan buku ini, yang dimana buku ini berupaya untuk menampung gagasan-gagasan dari kader YMMDIY untuk muktamar. Mungkin ada sedikit saja yang akan saya bahas. Yang pertama, saya akan melihat bagaimana buku ini mulai dirumuskan ya. Dari temanya saja, dialektika keadaban, kan sudah memberikan satu perspektif bahwa YMMDIY ini mencoba untuk menawarkan dialektika yang lebih halus pada forum muktamar, walaupun hal itu tidak terjadi ya. Dengan forum muktamar kemarin berarti upaya yang dilakukan pembedahan sebelum kegiatan forum muktamar ternyata tidak mampu menyadarkan para peserta yang ada di muktamar kemarin. Ya, tapi ya itu bukan satu masalah yang harus terus kita laruti ya, tetapi ini menjadi satu refleksi bersama bahwa upaya-upaya dialektika itu tidak melulu kita harus lakukan dengan keangkuhan intelektual gitu. Jadi harus kita terus menawarkan gagasan-gagasan yang segar untuk IMM ke depannya. Di samping kita juga merefleksikan terkait bagaimana sejarah IMM ini mulai berjalan dari masa lalu gitu. Bahwa banyak sekali kita dibenturkan dengan keadaan yang membuat akhirnya IMM ini tidak berjalan cukup mulus gitu. Nah itu merupakan refleksi yang seharusnya terus kita hadirkan pada forum-forum besar kegiatan IMM agar tidak ada lagi keangkuhan dari tiap-tiap struktural IMM yang ada di seluruh Indonesia ini untuk menampilkan jati dirinya di forum-forum besar gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kami dari cabang Jasman cukup sangat mengapresiasi ya terkait kehadiran dan gagasan dari YMMDIY, walaupun sebenarnya ini satu upaya yang ya tidak terlalu mewah, tidak terlalu besar gitu. Karena ini kan sering dilakukan di kegiatan-kegiatan forum-forum muktamar gitu kan. Kemarin juga YMMDIY juga mengeluarkan karya dan sekarang juga mengeluarkan karya. Tetapi
jangan sampai mungkin dari kami PCIM Jasman ingin memberikan sedikit kritikan dari untuk kita IMMDY bahwa jangan sampai kehadiran karya yang dikeluarkan oleh IMMDY ini menjadi satu sikap bahwa sikap elitis IMMDY dibandingkan IMM yang lain gitu. Tetapi gagasan-gagasan ini harus menjadi awal dan tawaran dari IMMDY kepada IMM lain bahwa kita mampu mengambil alih forum-forum intelektual secara nasional ya, untuk bertarung dengan gerakan-gerakan mahasiswa yang lain gitu, terutama di karya intelektual. Dan ini seharusnya menjadi satu embrio untuk mendorong pimpinan-pimpinan yang ada di lain, baik di tingkat komisariat maupun sampai tingkat daerah di seluruh Indonesia untuk terus melahirkan karya-karya intelektual. Bahwa sampai saat ini karya-karya intelektual itu harus terus bergema, apalagi hal itu sebagai suatu refleksi untuk melihat kondisi dan keadaan yang ada di sekitar masyarakat gitu. Terus yang kedua, kami dari PCIM Jasman Al-Kindi juga melihat bahwa ada banyak pembahasan yang sebenarnya terlewatkan dalam buku ini ya. Pada saat tawaran-tawaran judul yang ditawarkan kepada kader-kader IMM, ternyata cukup banyak ya hal-hal yang substansif yang tidak disentuh oleh teman kader IMM yang menulis gitu. Seperti misalnya upaya internasionalisasi IMM, terus ada rejimitas agama juga. Ada beberapa pembahasan yang cukup substantif, tetapi itu tidak tersentuh dalam tulisan ini. Padahal sudah ditawarkan oleh teman-teman DPD IMMDY. Saya rasa mungkin hal-hal tersebut bisa ditampung ke depannya sebagai satu upaya untuk terus merangkai intelektual-intelektual yang ada di DIY gitu. Terus yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa buku ini kan sebenarnya upaya untuk melihat IMM ke depan gitu ya. Melihat IMM ke depan. Saya rasa IMM ini harus memperluas lagi spektrum gerakannya, jangan sampai hanya berskala nasional, tetapi harus global lah, internasional gitu. Dan itu saya harapkan bisa dimulai dari IMMDY ya. DPD IMMDY bisa menjadi awal untuk internasionalisasi gerakan IMM gitu. Dengan beberapa poin mungkin bisa dilakukan seperti sudah mulai menggerakkan gerakan dan intelektual IMM itu mulai menulis dengan berbagai bahasa asing gitu, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahwa ide-ide dan gerakan IMM ini sebenarnya tidak lagi bisa dinikmati oleh teman-teman IMM secara nasional, tetapi juga secara internasional. Ide-ide dan gerakan IMM ini perlu mendukung sebagai upaya ikhtiar Muhammadiyah juga dalam meneropong jihad-jihad keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan dalam skala yang lebih luas. Itu mungkin sedikit penyampaian dari kami PCIM Jasman Al-Kindi. Kami kembalikan ke moderator. Tepuk tangan kawan-kawan. Mungkin langsung aja langsung ke Mas Hafiz. Silahkan Mas, waktu udah tempat. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebenarnya saya insecure ya teman-teman, di samping saya ini adalah penulis-penulis dari buku dialektika keadaban gitu. Kalau saya kan belum bisa menulis gitu, jadi saya mohon maaf gitu. Sebelumnya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada sore hari ini kita dapat berkumpul di acara bedah buku atau ngabuburit gitu ya, dalam keadaan sehat walafiat gitu. Mungkin saya juga mengapresiasi kepada teman-teman kader IMMDY dan para suksesor dari terbitnya buku dialektika keadaban ini. Saya boleh minta tepuk tangannya teman-teman, karena menurut saya produk intelektual ini harus kita kita apresiasi lah gitu kira-kira. Mungkin dari saya, kalau
saya mencoba secara teknis saja gitu karena saya belum bisa berkontribusi dalam buku ini. Untuk buku ini saya kira saya bertanya-tanya sebenarnya kenapa kok diberi judul dialektika keadaban gitu. Terus saya mencoba bertanya kepada teman saya yang concern terhadap pemikiran-pemikiran dari Hegel atau Marx gitu. Jadi dialektika itu apa gitu? Saya mencoba ngepek dulu ya teman-teman. Kalau kata teman saya itu dialektika itu bisa berarti pembicaraan atau perdebatan atau percakapan antara dua atau lebih pihak. Dan itu ada timbal balik bermakna merupakan sebuah metode yang melahirkan kebenaran. Terus kemudian keadaban itu apa gitu? Kalau keadaban kata Bu Carlina Supeli itu sebenarnya masih belum jelas pengertiannya gitu. Karena dalam sehari-hari mungkin kita menganggap keadaban itu seperti etiket gitu, sopan santun atau tata krama. Jadi untuk mencari makna dari keadaban mungkin kita bisa tarik dari substansialnya gitu. Kita meninjau dari kata turunannya yaitu peradaban gitu. Peradaban adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemajuan sosial dan ekonomi budaya. Jadi kalau boleh diartikan itu dialektika keadaban, menurut saya, menurut seni memahami saya atau hermeneutika itu adalah timbal balik atau perilaku yang beradab antara individu dengan individu lain untuk membangun peradaban. Dan itu juga sudah tergambar di covernya, ada dialektika antara guru dan murid di kelas dulu. Kalau kira-kira seni memahami saya kira-kira seperti itu teman-teman. Dan saya membayangkan itu kalau misalnya buku ini ditaruh di rak gitu ya, mungkin itu akan dirak buku-buku perjuangan gitu. Misalnya karena warnanya merah dan ada kata dialektika keadaban gitu. Jadi nanti ada pemikirannya Engels, terus Marx, terus nanti ada Madileknya Tan Malaka. Nah sebelahnya itu baru dialektika keadaban gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau saya bayangkan ya. Terus masuk ke dalam bukunya itu ada terdiri dari 3 bab ya mas. Yang pertama itu kebangsaan, terus kedua keumatan, terus ketiga persyarikatan gitu. Dan sebenarnya saya mau konfirmasi juga kepada editor Mas Reza itu sebenarnya untuk di bab 2 itu kayaknya harus ada tulisan pembuka ya, harusnya itu. Sementara yang tulisan pertama, bab pertama itu ada pembuka dari Ayahanda, terus yang ketiga itu ada juga tulisan pembuka. Nah kalau bisa, kalau misalnya dicetak ulang itu, kalau bisa ya itu bab 2 ada tulisan pembukanya gitu, kira-kira seperti itu. Kalau saya membagi di dialektika keadaban ini babnya itu ada 4. Yang pertama itu tentang politik, hukum, dan HAM. Kedua itu tentang sosial, gender, lingkungan. Yang ketiga itu tentang IMF dan Persyarikatan Muhammadiyah. Dan yang terakhir itu tentang seni dan kebudayaan. Menurut saya seni dan kebudayaan ini seringkali terlupakan di IMM gitu. Kadang itu kayak dipandang sebelah mata gitu. Jadi saya apresiasi teman-teman yang menulis seni dan kebudayaan di dialektika keadaban ini. Dan latar belakang saya di komisariat juga seni budaya itu mungkin tidak dipandang penting gitu ya. Seringkali kalau ditanya mas di IMM bidangnya apa gitu, saya jawab SBO gitu. Tapi terus kayak di stigma gitu, wah apa ini SBO? Bidang hura-hura ini. Isinya cuma sepak bola, futsal, sama badminton gitu. Jadi saya waktu dulu agak jengkel gitu. Saya mencoba merubah paradigma orang tentang SBO ini. Harusnya SBO nggak seperti itu. Saya buat kajian-kajian tentang misalnya bedah buku sepak bola kita, terus diskusi tentang taktik Barcelona, atau kita menghadirkan sastrawan-sastrawan gitu seperti Mahmud Ikhwan gitu. Jadi saya ingin mengubah paradigma orang tentang SBO ini. Dan saya terima kasih. Dan saya saya mungkin coba di teman-teman pimpinan gitu coba direnungkan kembali gitu. Kira-kira SBO ini penting nggak untuk ada di organisasi itu? Kalau misalnya belum dapat jawaban mungkin bisa membaca di tulisannya Pak Kiai Tafsir gitu tentang dilema purifikasi Muhammadiyah gitu. Kira-kira SBO itu penting nggak? Terus kalau enggak teman-teman pergi ke gedung
Muhammadiyah PP Cikdi itu, terus Anda melihat lukisannya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang memegang biola gitu. Terus Anda mengapresiasi, terus refleksi kira-kira SBO itu penting nggak gitu, kira-kira ya itu. Mungkin yang terakhir dari saya untuk dialektika keadaban ini, saya menganggap dialektika keadaban ini adalah sebuah apa ya? Saya kemarin kayaknya menulis deh. Buku ini adalah sebuah gagasan kontemplatif dan kolektif dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Yogyakarta sebagai istihad membangun peradaban itu. Dialektika keadaban bukanlah pemikiran yang tertutup dan linear, yang merupakan gagasan yang membuka pintu menuju gerakan perubahan yang lebih baik. Dengan demikian tidak ada alasan untuk tidak membaca buku ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya mohon maaf pada teman-teman RPK DPD DIY, Bang Jack juga saya mohon maaf kemarin di Japri untuk menulis saya belum bisa karena saya fokus dalam saat itu kan nuansanya pemilu ya, jadi saya fokus memenangkan Syauqi gitu. Jadi mohon maaf belum bisa menulis, mungkin nanti next project saya bisa menyumbangkan pemikiran. Kurang lebihnya mohon maaf, bila bisa bilil haq, wastabil khairat. Indonesia negara hukum, oligarki nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, mungkin seluruh materi pemuda udah selesai menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait buku Dialektika Keadaban. Jadi silakan 2-3 penanya. Kami persilakan, barangkali ada dari teman-teman. Ya, pertanyaan receh nggak apa-apa, silakan Mas. Ada nggak Mas? Oh ya, 1, 2. Ada lagi nggak 1? Iya. Oh iya. Belakang Mas. 3 ya. Sekalian mau dibagiin apa? 4 aja nggak apa-apa. Silakan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Gritama. Saya kader dari Komisariat Adam Malik Cabang Solo. Nah, di sini saya sangat kemarin itu saya diajak sama ketua umum komisariat, alhamdulillahnya. Nah, setelah saya diajak terus dikasih pamflet kan ada, saya tertarik dengan namanya Dialektika Keadaban. Wah, apakah ini sebuah gerakan agar intelektual IMM itu semakin, kan ini sekarang itu kalau saya melihat ini, tapi secara subjektif dari saya, kenapa sekarang itu banyak pergerakan IMM itu justru sangat menggerus seperti intelektual, seperti itu tidak dilandasi oleh nilai-nilai intelektual. Jadi seperti gerakan-gerakan yang menunjang pemikiran-pemikiran lebih maju terhadap kader itu sangat berkurang, sangat tergerus semakin beriringnya waktu. Jadi ya keluarnya saya memikirkan ke depannya itu IMM itu mau gimana gitu loh. Ketika hal seperti ini tidak dimunculkan, jadi IMM DIY ini menurut saya ini termasuk yaitu tadi yang disampaikan oleh materi tadi, ini buku perjuangan, benar-benar berjuang. Jangan hanya dulu pencipta pendiri IMM itu berjuang untuk menghasilkan para pemuda-pemuda yang memiliki pemikiran yang sangat bagus dan sangat berkemajuan. Tapi jangan terus hanya berpatok di sana, tapi kita setelah hanya menikmati gitu. Mereka berjuang dan pemikiran, tapi kita menikmatinya dengan menggunakan pemikiran mereka. Sedangkan keinginan ke depan kan menghasilkan kadang yang pemikiran baru gitu yang terus dikembangkan. Nah, di sini saya bertanya, ini bagaimana solusinya terhadap IMM ke depan yang kalau DIY kan mungkin karena gerakan perjuangan ini pasti insya Allah bakal dapat direalisasikan ke semua, mungkin sampai ke pelosok-pelosok komisariat, bahkan ke kader-kader gitu. Jadi untuk IMM itu ya solusinya gimana? Agar gerakan-gerakan IMM itu selalu dilandasi oleh nilai-nilai intelektual, selalu
didasarkan oleh pemikiran yang sehat, yang segar, lalu dengan pemikiran-pemikiran yang penuh dengan logika. Jangan asal hanya dengan emosi atau dengan nilai-nilai yang kurang gitu. Kayak bidang SBO sekarang ya itu yang disampaikan masnya kan, orang menilai pasti bidang hura-hura ya, yaitu saat orang memperkenalkan bidang SBO, yaitu narasi awalnya itu justru yang membuat itu tadi, paradigma itu tadi muncul. Nanti di SBO itu asik, nanti di sini isinya seneng-seneng gini, tapi jadi orang-orang ketika kader suruh milih dia mau masuk ke bidang apa, pasti milihnya SBO karena apa? Seneng-seneng gitu loh. Jadi kayak bidang RPK, bidang hikmah yang penuh-penuh pemikiran itu jangan dilirik gitu. Yang disayangkan di situ. Jadi kedepannya kalau memunculkan itu pancingan-pancingan apa terhadap kader dari awal itu agar mereka itu selalu ingin menuangkan pemikiran yang lebih maju dan ingin lebih maju dari pimpinan yang sebelumnya. Mungkin seperti itu. Ya ini karena saya belum masih kader jadi ya belum terlalu tahu tentang IM lebih dalam, tapi semoga kedepannya ya itu hal-hal seperti itu dapat merubah saya untuk lebih baik. Mungkin terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas. Mungkin langsung dilanjut dengan pertanyaan kedua Mas. Oke. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Agung Ahmad Jaksana. Saya dari IMM cabang Kota Surakarta Pula. Jadi mohon izin, mungkin ada Tum Dois juga. Ini bawa pasukan dari Solo ini kebetulan. Ya, jadi alhamdulillah mungkin beberapa komisaris juga tertarik dengan pembahasan ini gitu. Karena ini sedikit cerita juga, karena memang Solo itu memang tidak bisa dikatakan kurang begitu aktif dalam ranah produktivitas keintelektualan seperti ini kayak gitu. Dan ini menjadi satu hal yang kemudian Solo selalu coba untuk upgrade terus, dan tidak ada kata berhenti untuk kemudian tuh belajar memandang dari cabang-cabang lain, karena itu menjadi salah satu yang kemungkinan ke depan bisa menjadi potensi untuk jadi gerakan depan. Dan ini menjadi satu pembahasan yang menarik, dan ya kenapa saya juga datang sini, karena kemarin ketika muktamar saya telat datang kayak gitu, dan akhirnya dikasih tum akmal cuma buku saku aja gitu. Nah itu jadi ya ini mungkin bisa jadi satu diskusi yang menarik juga kayak gitu. Nah, dan terlebih lagi ini pembahasan perihal bagaimana dialektika berkeadaban ini menjadi satu pembahasan yang menarik, karena keadaban di sini itu, kalau ini saya ketika mendengar satu judul ini, saya teringat dengan salah satu cendekiawan Muslim yang kemudian sampai sekarang itu masih hidup, yaitu Profesor Naqib Al-Attas. Jadi beliau itu berpandangan bahwasanya adab itu percampuran antara jiwa, pikiran, dan juga fisik di situ. Dan ini keadaban ini juga Solo juga mengangkat salah satu ide bagaimana satu berkeadaban itu sendiri, dan kita itu ingin mencoba bagaimana mengambil dari sudut pandang dari teman-teman Jogja itu sendiri dengan memahami bagaimana dinamika realita yang ada di kader-kader IMM sekarang, dan pembahasan perihal diksi dialektika itu juga selaras bagaimana Hegel itu terkenal dengan satu konsep, kalau tidak saya konsep tesis antitesis ya, yang kemudian melahirkan satu sintesis, dan itu selaras pula dengan bagaimana satu konsep berkeadaban itu sendiri untuk memahami satu ide dan juga memahami satu realita yang ada dalam kondisi yang konteksnya ialah IMM dan juga persyarikatan itu sendiri. Nah, dan yang kemudian ingin saya tanyakan, ini mungkin menjadi satu, siapa tahu bisa menjadi salah satu pemantik untuk bagaimana IMM berpikir yang lebih visioner ke depan. Karena sampai sekarang kita ketahui banyak sekali kader-kader IMM yang kemudian itu mengagung-agungkan bagaimana pemikiran-pemikiran yang ada di Barat dan Eropa, tanpa kita ya bukan kemudian itu merendahkan, tapi kita juga melihat kita memiliki banyak-banyak tokoh Muhammadiyah yang memiliki pemikiran yang luar biasa. Buya Syafi'i, Prof. Haidar Nasir dan lain sebagainya. Itu ketika kemudian kita serap dan reduksi, itu kita coba memahami, oh ternyata juga begitu luar biasa pemikiran itu. Nah itu yang kemudian menjadi satu kritik bagaimana keringnya intelektual
itu kurang ada satu pembungkusan perihal roh-roh religiusitas yang kemudian kita selalu gaung-gaungkan dari kompetensi dasar atau TKD itu sendiri. Nah, dan aku ingin menanyakan satu hal lagi, bahwasanya kira-kira bagaimana kemudian pandangan ke depan dengan adanya satu dialektika berkeadaban atau dialektika keadaban ini dan konteks IMM untuk 10 tahun ke depan gitu. Karena kalau dalam memahami, saya dari ilmu gizi ya, tapi saya juga mempelajari bagaimana kemudian itu penyusunan rencana jangka panjang dan menengah. Kalau dalam ilmu sosiologi itu kalau tidak salah itu dalam kurun waktu 10 tahun itu kemudian untuk melihat kira-kira bagaimana perkembangan masyarakat itu sendiri itu kira-kira berbuah atau tidak. Nah, kira-kira dalam kemudian ini menjadi satu pemantik dari para pemantik di depan, bagaimana kemudian alam bawah alam pandangan dari pemantik atau kontributor buku ini untuk melihat bagaimana IMM ke depan selama 10 tahun atau mungkin seterusnya. Itu yang mungkin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas. Langsung aja dilanjutkan ke Mas yang pojok belakang. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haikal dari IMM BSKM. Izin bertanya Mas, Mbak. Langsung aja terkait apakah ada luaran dari buku, luaran atau output dari buku yang diterbitkan di depan ini. Dan yang pertanyaan yang kedua mungkin menyambung tadi pendapat yang disampaikan Mbak Lala terkait IMM di kampus negeri atau PTN begitu, apakah dari DPD IMM DIY ada upaya untuk misal memandang, pasti ada bedanya mungkin dari kultur di kampus atau kehidupan sehari-hari kader IMM di PTN atau PTS yang terlebih khususnya Muhammadiyah begitu, bagaimana, apakah ada cara pandang atau bagaimana sih cara approach-nya ke misal ke kader IMM yang PTN maupun PTS begitu, dan semisal ada perbedaan di situ bagaimana cara merangkulnya agar menjadi suatu kesatuan di IMM itu sendiri. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Mas Pandi. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa salam. Yang ini pertanyaan saya sebenarnya sedikit sederhana karena mungkin di sini ada beberapa kontributor yang ikut menulis dan tadi ada yang belum bisa berkontribusi tapi sudah membaca dan membedah secara langsung. Saya pribadi mengucapkan terima kasih mungkin ya, terima kasih yang sebesar-besarnya. Jadi satu pokok pembahasan sebenarnya, karena kalau mau berbicara level saya rasa nggak masuk di level sebenarnya. Hanya saja pembahasan yang ingin saya tanyakan itu lebih mengarah kepada sebenarnya sejauh mana IMM ini bisa membaca tentang umurnya yang akan menuju 1 abad begitu. Sehingga saya sedikit sambungkan dengan pengajian Ramadan pimpinan wilayah Muhammadiyah kemarin. Itu ada pematerinya itu kebetulan ada Pak Busro di akhir. Ini perdebatannya sedikit seru. Perdebatan antara, sebenarnya bukan antara ya, pertanyaan dari PDM Bantul kepada Pak Busro secara langsung. Ya kan, PDM Bantul bukan PC Bantul loh. Jadi kalau dari pembicara yang di sini sebenarnya saya ingin melihat sejauh mana sebenarnya teman-teman mampu melihat buku ini sebagai salah satu optimalisasi peran kebangsaan kader Muhammadiyah. Jadi di muktamar kemarin itu saya rasa tidak hanya melulu tentang bagaimana sebenarnya IMM ini harus dikonstruksi kembali, bukan bagaimana wacana keilmuan, narasi-narasi itu dikonstruksi kembali. Saya rasa lebih dari itu. Jadi 1 abad yang akan datang
IMM itu tidak boleh menjadi kambing di dalamnya sendiri begitu. Jadi kalau saya pakai istilah di daerahnya saya itu kambing di kampung sendiri tapi banteng di perantauan. Jadi IMM itu tidak boleh terlihat besar di antara sesamanya begitu. Jadi sesama kader IMM itu kadang suka ngerasa kalau dia lebih besar begitu. Padahal di luar dari IMM sendiri banyak yang lebih dari itu. Nah, sehingga itu yang pengen saya ambil sebenarnya dari kajian buku hari ini. Gimana sebenarnya IMM ini mampu menangkap pesan peran kebangsaan yang dimaksud oleh Muhammadiyah hari ini. Sampai mungkin di beberapa waktu, ini live enggak ya? Oh ya, walaupun live enggak apa-apa. Di beberapa waktu sampai ada keputusan tarjih dan Majelis Hukum dan HAM tentang fatwa politik uang yang dibatalkan. Nah, hal-hal seperti ini yang saya rasa memang perlu didalami oleh kader-kader IMM. Jadi saya pengen mendengar respon dari teman-teman, terutama tentang tadi semboyan yang menjadi kambing di kampung sendiri tapi banteng di perantauan. Jadi kita seperti kambing sebenarnya di IMM ini. Tapi ketika keluar kita ini menunjukkan jati diri sebagai IMM, bukan malah menjadi banteng di IMM sendiri. Ini bukan PDIP loh ya maksudnya. Jadi banteng di dalam sendiri begitu. Saya rasa ini perlu untuk diaktualisasikan karena buku ini tidak bisa berkembang lebih banyak untuk menarasikan semua narasi-narasi teman-teman IMM CDIE kalau hanya didialogkan prosesnya saja begitu. Tapi bagaimana cara menyalurkan intisari dari buku ini di tiap bab-bab penulis saya rasa lebih menarik, apalagi dibawa ke cabang masing-masing. Sekian. Terima kasih Mas Fandi. Nah mungkin langsung aja ya, siapa yang mau menjawab pertama soal bagaimana gerakan IMM dalam membangun gerakan di masa yang akan datang tanpa melepaskan nilai-nilai intelektual. Bisa juga atau langsung aja ya. Ya deh, siapa dulu? Izin menjawab, mungkin bisa langsung digabung aja gitu ya, karena ya udah. Oke, tadi sempat saya singgung juga di pembahasan saya gitu. Kita perlu gitu main leader yang punya 3 kompetensi tadi yang disebutkan. Dia punya kematangan intelektual karena kita nggak perlu orang-orang yang kagetan tadi. Ada tiba masa tiba akal kayak gitu. Kita nggak perlu orang-orang kayak gitu. Makanya kematangan intelektual itu dia butuh proses dari hal-hal yang paling bawah. Makanya kayak masa-masa kita dulu, masa-masa kita yang ada di tataran kita berada sekarang gitu. Nah itu dimanfaatkan betul-betul sebagai persiapan kematangan intelektual. Nah yang kedua juga tadi disebutkan moral yang luhur. Kita punya main leader yang punya kapasitas yang kedua tadi moral yang luhur. Dia bisa sebagai contoh biar kita tuh punya kayak etika yang dia mungkin memang tidak tertulis, tapi dia punya kayak kita tuh sadar kita tuh tidak boleh melakukan ini kayak gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga kita main leader tadi harus punya kebijaksanaan dalam politik. Nah politik ini tidak cuma berbicara tentang politik praktis tentunya. Nah kalau kita main leader ini harus punya 3 ini, dan main leader itu siapa aja bisa meraihnya gitu. Nah apakah main leader ini core dari segalanya? Dia salah satu core. Sambil yang kedua kader-kader semuanya itu dia sadar sama permasalahan yang sebenarnya ada di lingkungan yang disebut sama Walter Benjamin, mazhab Frankfurt generasi pertama itu sebagai flanneris, mereka yang datang menyusuri kota, berada di pasar,
dia mendatangi kafe-kafe dan tempat lain, dia merenungi bahwa sebenarnya terjadi banyak masalah di kondisi sosial kita. Nah, itu harus terus dipertahankan. Kayak gitu. Mungkin dengarkan azan dulu ya. Silakan berbuka puasa dulu teman-teman. Tadi seorang yang punya figur flanneris, dia harus tetap ada. Sebenarnya itu aja kalau dari saya tuh, dia harus jadi mind leader. Mind leader itu terus harus ada, dan tadi yang tiga kompetensinya itu sama kader-kader semuanya harus jadi seorang yang flanneris, orang yang sadar betul masalah dia di sekelilingnya, orang-orang yang memang concern, juga punya empati yang tinggi gitu terhadap sekelilingnya. Kalau enggak, ya udah tinggal kita tunggu aja kematian peradaban itu sendiri. Karena ya sekarang siapa yang mau mikirin gitu kan? Semakin dunia semakin pragmatis itu, siapa yang mau mikirin kalau enggak? Ya dimulai dari ya IMM sebagai rahim gerakan intelektual. Kalau enggak kayak gitu, dia mati nanti di rahimnya sendiri sebelum dilahirkan gitu kan. Nah, menurut saya itu aja dari saya, mungkin dari teman-teman dulu. Baik, untuk menjawab ketiga pertanyaan yang saya rasa semua pertanyaan merujuk pada bagaimana melihat IMM untuk ke depan gitu. Bagi saya untuk IMM ke depan itu yang pertama jangan larut dalam masalah baik internal maupun masalah eksternal gitu, apalagi merawat masalah itu kan itu sangat tidak baik saya rasa untuk tubuh IMM. Yang kedua, keluar dari sekat-sekat keilmuan, yaitu jangan sampai kita ilmu humaniora, ilmu keagamaan itu membuat sekat-sekat dengan ilmu eksak gitu ya. Jadi harus ada interkoneksi antara satu keilmuan dan keilmuan yang lain. Yang ketiga, tetap ilmu padi ilmuku ya. Jadi ya kan, jadi walau semakin tinggi struktural jangan merasa diri lebih tinggi dari komisariat gitu ya. Ya mungkin itu dan yang ya biar kita terus membumi lah sebagai intelektual ya. Dan yang terakhir mungkin yang tadi saya sampaikan, internasionalisasi gerakan itu saya rasa MM itu harus mulai membangun wacana gerakannya yang lebih mengglobal gitu. Mungkin itu yang dari saya. Terima kasih. Baik, selamat berbuka puasa untuk teman-teman yang berpuasa. Aku akan jawab satu persatu secara sederhana mungkin ya. Perihal bagaimana kemudian tadi pertanyaan dari masnya yang dari komisariat di cabang Solo ya kalau nggak salah ya. Bagaimana kemudian mampu merefleksikan kehadiran dari dialektika keadaban ini dengan kompleksitas yang tadi diceritakan. Ada kemudian budaya yang hilang di ikatan kita, yakni budaya semakin berkurangnya komunikasi antara kader, pimpinan dengan instruktur. Nah, itu. Semakin kurangnya budaya pimpinan kader ini nongkrong gitu. Proses kaderisasi secara kultural itu yang kemudian semakin hilang rasa. Ada jalannya kultural ini jalan untuk circle tentu saja gitu. Itu tidak pernah dimobilisasikan secara konsisten, secara penuh, secara diseriuskan begitu. Sehingga itu penting kemudian untuk kembali kita budayakan. Agar apa? Agar teman-teman dari kader ini mampu memiliki pandangan, wawasan, relasi yang juga cukup luas. Mereka tuh mampu belajar banyak gitu loh dari pengalaman-pengalaman dari orang-orang sebelumnya, dan orang-orang sebelumnya ini juga mampu belajar tentang bagaimana kemudian realitas yang terjadi di angkatan adik-adiknya. Dan dari pimpinan dari tim instruktur ini juga mereka pada akhirnya mampu adaptif dalam menganalisis kaderisasi. Itu makanya perlu adanya integritas, apa tadi itu istilahnya nih, integritasi
interkoneksi, ya itu. Perlu adanya tindakan itu agar ya tadi gitu kita mampu betul-betul memobilisasi SDM atau calon kader yang setelah DAD ini dalam proses yang itu ada tertulis dalam SPI, dan mungkin dalam kesempatan yang sempit ini akan saya coba sampaikan. Jadi dalam proses kaderisasi itu ada yang namanya pemetaan, pembekalan, dan pengorbitan. Nah, budaya-budaya itu yang kemudian akan mempermudah tim instruktur dengan pimpinan dan juga kader untuk mampu mengaktualisasikan diri untuk berproses dalam IMM itu sendiri sebagai seorang individu yang sepatutnya merdeka dan memerdekakan. Itu pertama. Yang kedua, pertanyaan dari Mas yang dari cabang Surakarta tentang bagaimana kemudian kita membaca IMM 10 tahun ke depan gitu. Dan mungkin ini akan relate dengan pertanyaannya Bang Fandi, bahwa pertanyaan itu perlu kita tanya saat kita di depan cermin. Betul. Kita sebagai seorang pimpinan membaca kemudian organisasi atau ikatan ini seperti apa? Kurasa kalau tadi permasalahan yang Bang Fandi bilang itu tentang peran aktif IMM dalam ruang-ruang kebangsaan, memang masih menjadi PR yang luar biasa begitu. Apalagi kan kita tidak bisa juga kemudian pura-pura buta, pura-pura lupa kalau banyak juga ternyata praktik-praktik politik yang kita terafiliasi ini ternyata masih bentuknya adalah entah itu money politik atau ya politik-politik yang tidak murni membawa atau mengorganisir nilai dari politik itu sendiri gitu. Sehingga ada akhirnya giroh atau spirit atau kita melihat bahwa partisipasi ruang IMM dalam ranah kebangsaan ini menjadi sebuah wajah atau momok yang begitu menggiurkan gitu, begitu seksi, begitu heroik, begitu keren, sehingga kita lupa bahwa ternyata regenerasi organisasi kita ini ternyata berperan penuh gitu loh dengan kemajuan teknologi. Aku nggak tahu ya di sini teman-teman sadar atau tidak bahwa angkatan-angkatan setelah angkatan 2020 itu semakin turun minat mereka untuk masuk ke dalam organisasi. Mereka bertanya apa kemudian pentingnya atau manfaatnya, tujuannya, outputnya kita masuk organisasi. Sementara kita jadi pengalaman udah gampang, pelatihan online udah bisa mudah diakses, relasi udah gampang gitu. Sehingga itu yang memaksudkan bahwa kita perlu sekali untuk merefleksikan kemudian peran apa yang sebetulnya mau kita isi. Bicara soal kebangsaan ini kan luas teman-teman. Maka kira penting untuk kemudian kita mampu menentukan membagi tugas pos-pos mana saja yang kemudian hendak kita isi sebagai seorang pimpinan, baik itu pimpinan di tingkat komisariat, di tingkat cabang, di tingkat daerah, hingga di pimpinan pusat. Itu karena kita ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita terus tergerus oleh perkembangan zaman. Kita tuh cepatan balap-balapan sama perkembangan zaman. Sehingga kalau kita masih kemudian merawat ego atau menutup diri dengan hal-hal yang kita hanya pilih atau kita jadi terlalu picky bahwa ini yang terlalu keren, ini udah keren banget nih, atau ngomongin soal politik deh yang paling keren, tanpa kita kemudian mempertimbangkan pola kaderisasinya seperti apa. Nah itu yang kemudian aku rasa akan mencederai IMM itu sendiri bahkan ketika 10 tahun ke depan gitu. Sehingga penting untuk kemudian para pimpinan, para senior, instruktur, dan juga kader mau sama-sama menurunkan egonya. Pertama, kenapa? Itu penting karena itu juga tentu akan menguji kita dalam berorganisasi. Sudah sejauh mana kedewasaan kita dalam berorganisasi, sehingga kita mampu betul-betul akhirnya sadar dan resah gitu. Kita ini jangan-jangan kumpul di sini cuma kayak mikir, aduh ya ke depan 10 tahunnya bakal kayak gimana gitu, atau IMM nanti 1 abad tuh bakal kayak gimana, tanpa kemudian mau pertanyaan itu dalam suasana hati yang resah gitu. Karena saya sendiri yang hampir di IMM 4 tahun ini fokus terhadap kaderisasi itu resahnya luar biasa. Bagaimana kemudian kita mampu mempersiapkan regenerasi organisasi sementara SDM calon kader ini udah gak minat di organisasi. Nah itu pertama
permasalahannya. Permasalahan kedua, di organisasinya sendiri, secara value, apa kemudian yang IMM punya dengan organisasi yang lain tidak punya? Itu hal-hal value, hal-hal yang kemudian menjadi nilai otentik dari IMM itu apa gitu. Karena orang hari ini udah dengan Muhammadiyah aja udah framingnya udah yang aneh-aneh gitu kan. Maka ya itu kita seperti yang tadi saya bilang bahwa kita tuh perlu sekali serius untuk belanja masalah dari masing-masing wilayah seperti apa, masing-masing komisariat seperti apa. Kita perlu menyadari bahwa oh ternyata sudah banyak budaya yang sudah tidak relevan untuk kita pakai. Pun termasuk aku menjawab dari pertanyaan Mas yang dari cabang BSKM. Aku rasa memang saya juga sebagai pimpinan cabang yang dominannya punya komisariat di kampus-kampus non PTMA, aku rasa memang perlu bahwa DPD hadir untuk memberikan sebuah kebijakan atau sebuah arahan atau apapun itulah bentuknya yang DPD punya untuk kemudian mampu menghidupkan cabang-cabang yang struggle-nya luar biasa begitu. Karena basic masanya, basis masanya ini di luar dari kampus PTMA. Kenapa itu perlu? Bukan karena cabang-cabang yang basis masanya ini non PTMA itu akhirnya lemah atau tidak mampu mencari masanya sendiri. Tapi kurasa ini perlu adanya peran yang saling terkoneksi satu sama lain untuk apa? Untuk tadi ketika cabang ini juga mampu aktif, mampu adresasinya mapan, memiliki banyak akhirnya produk-produk karya-karya, itu pun akhirnya akan turut membantu dari pimpinan di DPD. Nah, artinya memang kita perlu sama-sama bekerja sama nih. Gimana sih kemudian kita mampu mencari kader? Sementara kami ini yang basis kampusnya di non PTMA juga akhirnya mau tidak mau turut bersaing gitu dengan organisasi mahasiswa lainnya. Maka itu kurasa penting untuk kemudian kita mampu mendewasakan diri. Dan mungkin ya ini aku masih menyangkut tentang orasiku di forum IWD DPD kemarin. Kita perlu akhirnya berbesar diri dan berdamai dengan konflik-konflik kecil yang mungkin terjadi di Musda dan untuk lebih fokus untuk mereparasi IMMDI ke depan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Langsung aja ya, karena udah juga ada katanya udah pernah gelisah gitu ya, ingin berbuka dengan tenang gitu ya. Oke, sebenarnya pertanyaan tadi, banyak pertanyaan tadi itu adalah apa yang saya tuangkan di tulisan saya. Bahkan saya itu sebenarnya awalnya leader teman-teman. Kalau di awal itu syarat untuk menulis itu harus ada daftar pustakanya dan lain-lain. Saya tuh sampai bilang di email ya, mohon maaf Kak, saya nggak bisa menyantumkan satupun daftar pustaka karena saya rasa fakta yang ada di lapangan saya rasakan langsung itu sudah cukup untuk menjadi data di tulisan ini kayak gitu. Jadi saya menulis di situ bahwa sepertinya kita sudah berada di zaman materialistik gitu. Kader IMM tidak lagi bergabung karena memang ingin menghidupi di Muhammadiyah, tapi dia ingin menghidupi dirinya sendiri. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kuasa, bisa mendapatkan link kemanapun. Karena sekarang bukan orde lama teman-teman, kita sekarang orde dalam, jadi ordal gitu, orang dalam kayak gitu. Jadi kita ada di era orde di mana orang-orang dalam itu sangat berperan dan itu bisa menjawab semua pertanyaannya. Bahwa ada salah satu dosen saya yang bilang kalau organisasi eksternal kampus itu hanya berfokus pada politik saja, kita tidak akan mendapatkan apapun. Itu satu kalimat yang pendek, tapi saya jadi refleksi sekali bahwa pada akhirnya kalau misalnya kita hanya berkecimpung pada politik saja, bagaimana kita mendapatkan kekuasaan, bagaimana kita bisa menduduki jabatan, ya pada akhirnya seperti yang teman-teman tanyakan tadi, kenapa intelektualitas mandek, belum kita ngomongin religiositas juga, humanitas juga, kita tuh nggak dikenal sama masyarakat loh teman-teman. Jadi jangan sombong ya, kita tuh nggak dikenal masyarakat, bahkan masyarakat itu merasa ini IMM eksklusif banget gitu, cuma untuk mahasiswa aja, ngomongnya daki-daki, ya kan. Bahkan teman-teman dari tadi kan di sini pakai bahasa-bahasa yang bahasa planet gitu ya, kayak bahasa-bahasa susah banget dipahami. Kalau saya sendiri pribadi, saya lebih suka
dakwah yang menggembirakan, IMM yang menggembirakan, edukatif menggembirakan, itu yang juga dibawa oleh BSKM kayak gitu, PC BSKM. Dan pertanyaan dari Mas Haikal tadi sebenarnya adalah pertanyaan saya di buku ini juga, Mas Haikal. Sebenarnya bagaimana cara menjawab tantangan dari PTN ini seperti itu? Gak sedikit kader PTN itu lebih, saya nggak sombong ya, tapi lebih lebih militan daripada teman-teman yang PTMA gitu loh. Karena apa? PTMA itu sangat banyak fasilitas yang mereka dapatkan, sedangkan PTN ini kita sampai dibilang sama Ustadz Agus kemarin, Ketua LPC RPM PWM DIY, PTN itu fakir miskin gitu loh. Karena kita nggak punya apa-apa, bahkan kita nggak bisa menggait kader kita. Dan saya mengatakan juga di buku ini gitu ya, satu hal yang bisa kita pegang di IMM PTN adalah kita hanya bisa menumbuhkan cinta kader kepada IMM. Saya nggak bisa memberikan apapun selain kamu mau memberikan cintamu kepada IMM dan mau mencintai IMM dan mau berjuang di sini, karena kita nggak bisa memberikan apapun seperti itu. Dan kalau misalkan bisa memberikan apapun berarti itu sudah warning bahwa ya tadi masuk bagian orang-orang yang pragmatis dan juga orang-orang yang materialistik ingin mendapatkan suatu kuasa dan jabatan seperti itu. Jadi kalau misalkan pertanyaannya gimana IMM ke depan, gimana menjaga kader dan lain-lain, sebenarnya kita harus merefleksikan bahwa jangan kita berfokus hanya pada politik saja. Bahkan di buku ini tadi banyak sekali pembahasan tentang kebangsaan gitu. Kita tidak pernah menyentuh sisi-sisi hal lain yang substansial dan juga perlu dibahas terkait perkaderan dan juga IMM kita sendiri seperti itu. Jadi minta tolong teman-teman ya, kita jangan hanya daki-daki ngomongin tentang kuasa, bagaimana kita strategi politiknya harus menjatuhkan ini dan itu, aduh ya Allah gitu, jangan ya. Benar kata Mas siapa tadi ya, pakai baju biru ini? Saya. Iya, Mas siapa? Mas Fandi. Oh iya Mas Fandi ya. Ya, maaf. Nah, benar kata Mas Fandi tadi, jangan sampai kita cuma gontok-gontokan di dalam aja, tapi malah di luar kita melempem kayak kerupuk kena kuah gitu ya. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih sudah mengundang teman-teman BSKM, kita jadi bisa menyuarakan apa yang selama ini kita rasakan sendiri gitu. Teman-teman PTN itu sangat-sangat butuh bantuan dari teman-teman PTMA maupun dari ayahanda dan juga ibunda Muhammadiyah maupun Aisyah yang menonton ini ya. Tolong bunda, ayah gitu ya, tolong kami gitu, saking kita butuh bantuan seperti itu. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin singkat saja, saya juga setuju dengan para pembicara sebelumnya. Mungkin saya tanggapi dulu dari Mas yang kursa biru dari Surakarta dulu ya, tentang kenapa kok kita terlalu mengkaji pemikiran-pemikiran Barat tadi. Kenapa kok kita tidak mencoba mengkaji dari pemikiran tokoh-tokoh Muhammadiyah gitu. Dan itu juga sering disampaikan ketika saya berdiskusi dengan senior gitu pas ngopi. Coba kalian itu diskusi tentang tokoh-tokoh Muhammadiyah gitu. Jangan hanya Barat gitu. Dan kemudian saya mencoba untuk merangkai untuk merancang silabus tentang diskusi atau pemikiran dari tokoh-tokoh Muhammadiyah, dan itu ada saran juga untuk kita mengkaji naskah-naskah gitu dari pemikiran tokoh-tokoh Muhammadiyah, dan itu ternyata ada di webnya Pusat Tarjih gitu. Di sana itu masih ada teks-teks kuno dari para pemikir tokoh Muhammadiyah. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat gitu. Untuk yang kedua mungkin dari Mas Haikal BSKM ya tadi. Saya juga relate gitu karena berada di IMM yang di non PTMA gitu. Dan saya mungkin untuk jawaban itu bisa langsung saja dilihat di tulisannya Mbak Laila gitu aja. Tentang dinamika teman-teman di non PTMA gitu. Dan ada satu paragraf menarik menurut saya di tulisannya Mbak Laila. Kalau misalnya teman-teman lagi krisis identitas kader gitu, kenapa kok saya ber-IMM gitu, kenapa sih, apa sih IMM gitu, nanti mungkin ada paragraf khusus di tulisannya Mbak Laila kenapa kita harus ber-IMM dan makna dari Mbak Laila ber-IMM itu apa gitu. Dan yang terakhir tentang IMM masa depan gitu, itu kayak akun IG ya, IMM masa depan gitu.
Mungkin kalau saya yang perlu saya tanggapi itu yang pertama adalah untuk tahun-tahun ke depan ini kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, berkumpul, organisasi itu untuk tahun-tahun ke depannya itu ada enggak gitu. Kalau kira-kira tidak ada, ya mau gimana gitu kita berorganisasi gitu di tengah caruk pikuk politik yang ada di negara ini gitu. Terus yang kedua mungkin saya menurut hemat saya untuk kedepannya IMM harus lebih inklusif gitu. Selama ini menurut saya gerakan IMM itu terlalu eksklusif gitu. Saya bisa dari pengalaman empirik saya gitu, terlalu berkerumut di ruang namanya echo chamber mungkin. Kita tuh hanya bergema di satu wadah gitu, tidak mencoba keluar, tidak mencoba menyapa, tidak mencoba untuk berdialektika dengan teman-teman organisasi atau komunitas lain. Jadi saya rasa kita perlu untuk menyapa teman-teman di luar kita gitu. Kita harus berdialektika dan tidak perlu kita harus berbeda ideologi itu nggak apa-apa gitu. Kita setidaknya kita memiliki tujuan sama gitu. Misalnya kayak kita melawan rezim pada hari ini gitu. Kita bisa menggunakan narasi seperti itu untuk agar gerakan kita itu lebih inklusif. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, Mas Hafiz juga yang bakal menandakan bahwa diskusi kita akan segera berakhir. Tapi sebelum diskusi ini ditutup, mungkin saya juga akan ngasih dikit pandangan juga terkait seluruh pertanyaan-pertanyaan yang tadi dilontarkan kepada para pembedah dan kawan-kawan saya yang ada di depan ya. Yang pertama, setidaknya IMM hari ini kita menghadapi seperti apa yang dikatakan oleh Mas Hafiz ya, terkait kita mengalami eksklusi yang besar-besaran. Itu disebabkan oleh setidaknya ada 3 sampai 4 hal. Yang pertama itu karena menguatnya fragmentasi gerakan, yang itu dia basisnya adalah single base issue, yang buat kita itu sulit untuk bertemu dengan gerakan-gerakan yang lain tanpa pernah memikirkan bahwa di titik mana fragmentasi gerakan ini bisa bertemu pada visi yang lebih universal. Nah, kita belum pernah untuk sampai memikirkan itu. Makanya kemudian gerakan-gerakan mahasiswa Islam belakangan ini itu terlihat punya koridornya masing-masing. Nah, ini yang kemudian yang kita hadapi kawan-kawan. Dan yang kedua, faktor konflik internal seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Sapana tadi. Itu tentu banyak menguras tenaga kita untuk kerja-kerja eksternal. Karena itu banyak menunda agenda-agenda proyeksi ke depan. Karena kita terlalu sibuk membenahi hal-hal yang sifatnya itu konflik yang akibat dari konflik-konflik politik sebelumnya. Nah, itu yang kerap kali banyak menguras tenaga kita. Dan yang terakhir, ketidakmampuan kita dalam menjalankan kaderisasi dan pergerakan secara sepadan dan seiringan. Padahal kan di MM itu harus berjalan seiringan antara kaderisasi dan pergerakan. Dan ini yang belakangan ini kerap kali membuat kita sulit dalam meregenerasi kader-kader di MMDIY yang itu punya kualitas-kualitas yang itu hampir sama dengan periode-periode sebelumnya ataupun justru malah lebih besar, lebih baik. Nah, dan yang terakhir, semakin tebalnya dinding-dinding pembatas atau dikotomi antara gerakan mahasiswa dengan gerakan rakyat, itu bisa kita rasakan sekarang. Di mana gerakan kerakyatan itu nggak pernah melegitimasi dirinya itu diakomodir dengan gerakan mahasiswa. Nah, itu akibat dari eksklusivitas gerakan yang selama ini kita bangun. Dan mungkin yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa buku Dialektika Keadaban ini tidak lebih dari hanya benda mati, kawan-kawan. Benda mati. Tapi ada nilai yang sifatnya dasding and sih di dalam dirinya itu. Dia ada pada dirinya sendiri. Jadi apa yang kemudian kita perlu bertanya kemudian, apa yang buat dialektika keadaban ini bisa bermanfaat bagi segala orang? Itu adalah partisipasi aktif dari kita semua untuk menyebarkan atau mendesiminasi seluruh ide-ide yang ada di dalam. Ataupun baik itu menyebarkan ide-ide ataupun
sampai ke dalam tindakan-tindakan yang itu punya proyek-proyek tertentu ketika memang teman-teman mendapat satu ibrah di dalam buku ini. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa IMM memang ketika kita ingin meneropong satu abad ke depan, kalau bagi Gideon itu di tengah masa modern sekarang, seluruh manusia yang bergerak ataupun yang berpijak pada nilai-nilai yang sebetulnya nilai-nilai kita nggak tahu apa nilainya. Kita cuma bilang nilai, tapi kita kerap kali nggak tahu apa nilainya. Itu dihadapi pada satu tantangan antara dia harus melakukan satu kemajuan atau dia harus melakukan satu kemunduran untuk merawat tradisi-tradisi yang lama. Ini yang menjadi tantangan kita di masa sekarang. Silakan teman-teman cek di dalam bukunya di The Third Way. Itu dijelaskan di dalam oleh Anthony Giddens. Tapi tentu di Muhammadiyah kita nggak memilih untuk berada di dalam dua kutub itu. Tapi bagaimana kemudian kita di Muhammadiyah untuk mengambil sisi tengah dari dua itu. Seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Sukidi. Bagaimana kemudian kita tetap melakukan kemajuan demi kemajuan tanpa melepaskan tradisi-tradisi yang ada di dalam Muhammadiyah. Nah, itu yang barangkali menjadi salah satu solusi bagi kita semua untuk menghadapi masa-masa modern yang cukup nihilis, ragam makna, dan kita sulit untuk menentukan makna. Nah, mungkin itu aja bagi saya. Kedewasaan intelektual yang perlu kita pahami untuk dalam menapaki masa-masa yang akan datang adalah kedewasaan tidak hanya memiliki seperangkat alat-alat kritis, tapi bagaimana kemudian sejumlah pokok-pokok pikiran dan seluruh perangkat-perangkat kritis yang kita punya itu mampu berbuah pada tindakan-tindakan ataupun kerja-kerja yang pasti. Ini bukan Jokowi, tapi bagaimana kemudian apa yang ada di kepala kita itu mampu bisa berkontribusi pasti bagi masyarakat. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.